Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vero Herul Ilham. Izinkan kami untuk mempresentasikan makalah mata kuliah Pendidikan Agama yang diampu oleh Bapak Hadi, SPDI, MPDI. Adapun tema kali ini bab 12 yang berjudul Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia menurut Hukum Positif di Indonesia, yang ditulis oleh Bambang Heri Supriyanto. Artikel ini membahas tentang penegakan hukum mengenai hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Penulis memilih judul ini karena hingga saat ini penegakan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang maksimal, utamanya dikarenakan sampai saat ini negara Indonesia masih dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan ketidakpastian hukum. Pokok permasalahan dalam artikel ini, bagaimana penerapan hukum pada pelanggaran hak asasi manusia, lembaga manakah yang mengadili para pelanggar hak asasi manusia, apakah sarana penyelesaian yang dipakai dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, serta bagaimanakah prinsip hukum Islam tentang hak asasi manusia. Kesimpulan dari permasalahan dibahas adalah penerapan kepada pelanggar hak asasi manusia di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, di mana dalam undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia yang bersifat khas adalah bahwa pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan kesepakatan internasional. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Indonesia, yaitu melalui pengadilan ad hoc. Apabila waktu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, dan apabila terjadinya pelanggaran HAM tersebut setelah undang-undang ini, maka diselesaikan melalui pengadilan hak asasi manusia. Dapat juga diselesaikan melalui alternatif penyelesaian, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Hak asasi manusia, menurut prinsip Islam, tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena dari kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah, petunjuk, dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. Pada latar belakang masalah, sesungguhnya manusia diciptakan Allah SWT dengan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang mana sifat pengasih dan penyayang dapat menjadi suri tauladan dari sifat Ar-Rahman atau Maha Pengasih, yaitu bahwa Allah selalu melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada para makhluk ciptaan manusianya. Sedangkan sifat Ar-Rahim atau Maha Penyayang mengartikan bahwa Allah senantiasa bersifat rahmat, yang menyebabkan Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya. Berawal dari itu, kita selaku manusia yang diberi akal budi dan hati nurani, oleh karenanya agar senantiasa di dunia ini memancarkan sifat pengasih dan penyayang bagi kepada semua manusia. Sesama makhluk hidup dan alam semesta, sehingga memberikan rahmatan lil alamin bagi seluruh alam semesta. Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini, yaitu lemahnya penegakan hukum. Masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar
dan menghebohkan, baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Masyarakat berharap bahwa demi kebenaran maka hukum harus senantiasa ditegakkan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelaslah bahwa negara Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan dengan peraturan-peraturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang didelegasikan kepada negara yang bermuara demi kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena walaupun sebenarnya perangkat-perangkat yang ada dirasa sudah cukup memadai, tetapi dalam realita hukum masih belum menunjukkan keadaan seperti yang diharapkan. Hari ini, pada Hari Hak Asasi Manusia, marilah kita berjanji kepada diri kita prinsip-prinsip deklarasi universal hak asasi manusia, mendedikasikan kembali diri kita dalam menghapus penyiksaan dari muka bumi ini. Rumusan masalah. Penelitian ini ingin mencari jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimana penerapan hukum pada pelanggaran HAM? Lembaga manakah yang mengadili para pelanggaran hak asasi manusia? Apakah sarana penyelesaian yang dipakai dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia? Bagaimanakah prinsip hukum Islam tentang hak asasi manusia? Tujuan penulisan untuk mengetahui penerapan hukum pada pelanggaran HAM, untuk mengetahui lembaga manakah yang mengadili para pelanggaran HAM, untuk mengetahui sarana penyelesaian apakah yang dipakai dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, untuk mengetahui prinsip hukum Islam tentang hak asasi manusia. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulisan mengemukakan teori dari pakar yang berhubungan dengan penegakan hukum hak asasi manusia, yaitu dari Profesor Dr. Surjono Sukanto. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsi kaidah hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas dan penegak hukum, fasilitas masyarakat. Dari Dr. Andes C.St. Kansil SH, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak mutlak atau absolut, yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan suatu perbuatan. Hak mana dapat dipertahankan siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dengan demikian, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat atau inheren pada individu yang bersifat mutlak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.